争夺净莲妖火也大有好处。按照时间，净莲。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTH episode ke-234, yang dimana pada episode sebelumnya, suasana menjadi semakin mencekam ketika rombongan mendekati ujung alun-alun. Mereka melewati pilar peringkat keempat, Kaisar Emas Incinerating, yang apinya menyala tenang namun mematikan. Semua orang menahan napas karena mereka tahu dua pilar terakhir seharusnya menampilkan Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame. Namun saat tiba di depan pintu aula utama, mereka justru terperangah karena kedua pilar itu kosong, tidak ada api sama sekali. Melihat hal itu, Guyuan menyayangkan bahwa bahkan Dewa Kuno Toushe tampaknya gagal mengoleksi dua api surgawi teratas. Akan tetapi Xiaoyan tidak langsung percaya. Ia melirik ke arah Nihility Devouring Flame dan melihat ekspresi kebencian bercampur kerinduan. Ekspresi yang sama dengan Yi kecil di bahunya. Dari situlah sebuah teori mengerikan muncul di benaknya. Mungkin kedua api itu dulu pernah dikurung di sini, lalu melarikan diri dengan harga hilangnya ingatan mereka. Meski demikian, Xiaoyan memilih diam, sementara Hun Tiandi memerintahkan semua orang masuk ke aula untuk mencari pil embrio di Tyr. Di dalam aula, Nihility menyerap kabut tebal hingga memperlihatkan patung raksasa, Dewa Kuno Toushe yang menjulang 100.000 kaki. Di sekelilingnya melayang ratusan gulungan metode Qi dan teknik Dao Klastian, membuat semua orang terkejut. Tak lama kemudian, suara tua bergema dari langit. Seorang lelaki tua yang wajahnya identik dengan Toushe muncul di lengan patung itu. Namun, Nihility mengungkapkan bahwa pria itu bukan Toushe asli, melainkan transformasi dari pil embrio di Tyr. Mendengar rahasianya terbongkar, Sang Pil marah dan menuduh bahwa dulu ia membantu Nihility serta Purifying Demonic Lotus Flame kabur dari segel dengan janji akan dibebaskan. Akan tetapi keduanya mengaku tidak mengingat apapun. Karena sadar dirinya hanya ingin dimurnikan, Sang Pil langsung menyerang. Dengan demikian, pertempuran 4 ahli bintang 9, Guyuan, Jukun, Hun Tiandi, dan Nihility meletus melawan satu pil embrio. Langit dan bumi berguncang, sementara Xiaoyan hanya bisa menyaksikan dari bawah, menyadari bahwa kekuatan Doudi benar-benar melampaui nalar. Kemudian Sang Pil mengeluarkan teknik di Pil Palm, membakar seluruh dimensi seperti tungku raksasa dan menjatuhkan keempat penguasa dunia itu sekaligus. Melihat keadaan berbalik, Nihility meminta Tu Shi Ancient God Jade dari Hun Tiandi dan mengaktifkan segel rahasia Transforming Pil Ring yang memaksa Sang Pil kembali ke bentuk aslinya. Namun saat Guyuan dan Jukun mencoba merebutnya, Hun Tiandi justru menghalangi dan, dalam kondisi sekarat sekalipun, berhasil merebut pil embrio itu lebih dulu. Semua orang memperingatkannya, tetapi ia hanya tersenyum gila. Akhirnya, di hadapan seluruh ahli, Hun Tiandi menelan pil embrio di Tyr bulat-bulat. Dan pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ia telah mempertaruhkan hidupnya demi satu kesempatan menjadi Doudi, meski risikonya adalah kehancuran total tubuh dan jiwanya sendiri. Tindakan Hun Tiandi yang tiba-tiba menelan pil embrio di Tyr secara mentah-mentah benar-benar di luar nalar siapapun yang hadir. Bahkan Nihility Devouring Flame yang berdiri di belakangnya pun tertegun dengan raut wajah yang berubah suram. Melihat hal itu, amarah Jukun dan Guyuan meledak seketika. Niat membunuh yang sangat pekat terpancar dari mata mereka saat Jukun berteriak dengan suara menggelegar, "Hun Tiandi, kamu benar-benar mencari mati." Namun Hun Tiandi justru menengadahkan kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Senyum di wajahnya tampak sangat misterius saat cahaya cemerlang mulai merembes keluar dari pori-pori kulitnya. Ajaibnya, luka-luka berat akibat serangan gabungan sebelumnya sembuh dalam sekejap mata. Sambil merasakan gelombang energi yang meluap, ia menyahut dengan nada meremehkan, "Mencari mati? Itu belum tentu." Guyuan yang mengamati dengan jeli segera menyadari sesuatu dan berkata dengan suara berat bahwa energi pil itu mulai meletus, membuat kekuatan Hun Tiandi melonjak berkali-kali lipat untuk sementara, namun jiwanya terancam meledak karena kelebihan beban. Mendengar hal itu, Jukun tidak mau membuang waktu dan memerintah dengan tegas. "Serang, jangan beri dia waktu untuk memurnikannya. Kita paksa pil itu keluar dari tubuhnya."
Tak lama setelah itu, Gu Yuan dan Jukun bergerak secepat pikiran, melintasi langit untuk mengepung Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi sama sekali tidak rasa takut. Ia kembali tertawa sombong dan mengatakan bahwa saat ini mereka berdua bukanlah tandingannya lagi. Dengan kepalan tinju yang dihantamkan ke depan, ia menciptakan dua ruang hampa seluas 10.000 kaki yang langsung menghantam pertahanan Gu Yuan dan Jukun. Dua ledakan memekakan telinga mengguncang dimensi tersebut. Badai pemusnahan yang dihasilkan memaksa duo Gu Yuan terpental mundur hingga ribuan kaki, sementara Hun Tiandi tetap berdiri tegak di langit tanpa bergeser sedikit pun. Melihat hal itu, Xiaoyan yang berada di daratan merasa hatinya mencelos. Ia membatin bahwa jika pada tahap awal saja kekuatannya sudah semengerikan ini, maka dunia benar-benar akan kiamat jika Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pil tersebut. Hun Tiandi menatap musuhnya dari ketinggian dan berkata dengan nada penuh kemenangan bahwa pada akhirnya dialah yang memenangkan pertarungan panjang ini. Gu Yuan mencoba memprovokasi dengan mengatakan bahwa Hun Tiandi pasti merasa sangat tersiksa di dalam tubuhnya karena energi pil tersebut. Namun Hun Tiandi hanya menanggapi dengan senyum mabuk, seolah sedang menikmati peningkatan kekuatan yang sudah ribuan tahun tidak ia rasakan. Di sisi lain, Nihility Devouring Flame merasa khawatir dan bertanya apakah Hun Tiandi benar-benar bisa bertahan. Dengan sedikit marah, Nihility menyebut tindakan itu terlalu sembrono. Hun Tiandi hanya menjawab singkat agar Nihility tenang karena ia tahu batasannya sendiri. Tak lama setelah itu, Hun Tiandi mulai merobek ruang di sampingnya dengan lambaian jari. Gu Yuan dan Jukun yang menyadari Hun Tiandi mencoba kabur segera melancarkan serangan pilar Douqi yang sanggup menggetarkan jiwa. Namun Hun Tiandi mengabaikan serangan itu. Ia menggunakan tangannya untuk menyedot para ahli klan Hun yang tersisa dan melemparkan mereka satu persatu ke dalam celah spasial. Melihat hal itu, Nihility Devouring Flame terkejut saat melihat bekas darah mulai mengalir dari sudut mulut Hun Tiandi, menandakan bahwa tubuhnya sudah mencapai ambang batas akibat serangan musuh dan gejolak pil. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Hun Tiandi menoleh dan menatap kelompok Gu Yuan dengan tatapan gelap dan dingin. Ia mengatakan bahwa begitu ia selesai menyempurnakan pil ini, klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit, dan suku Naga Void kuno akan benar-benar dihapus dari muka bumi. Setelah mengatakan itu, ia mencengkeram Nihility Devouring Flame dan melemparnya ke dalam celah. Melihat hal itu, Nihility sempat ingin memprotes, namun ia terdiam saat melihat retakan berdarah mulai muncul di leher Hun Tiandi. Tak lama setelah itu, Gu Yuan dan Jukun mengeluarkan raungan rendah dan melepaskan gelombang energi terakhir yang menghantam punggung Hun Tiandi dengan telak. Tubuh Hun Tiandi seketika bersimbah darah dan wajahnya memucat, namun ia justru memanfaatkan daya dorong ledakan itu untuk masuk lebih dalam ke celah spasial dan menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu, Gu Yuan dan Jukun segera mencoba merobek ruang di titik yang sama, tetapi dimensi Dewa Kuno yang sangat stabil membuat usaha mereka sia-sia. Dengan perasaan dongkol yang luar biasa, kedua pemimpin itu turun ke daratan. Jukun mendekati putrinya, Xian, sambil menggosok tangan dan tertawa getir karena merasa gagal menangkap bajingan licik itu. Xian kemudian bertanya dengan nada cemas mengenai apa yang harus mereka lakukan sekarang. Lei Ying yang penuh amarah langsung mengusulkan agar mereka menyerang langsung ke alam Hun. Kendati demikian, Xiaoyan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu Hun Tiandi pasti sudah menyembunyikan alam Hun dengan sangat rapi menggunakan persiapan ribuan tahun mereka. Gu Yuan akhirnya memutuskan bahwa mereka harus segera berkumpul dan menuju ke alam Hun untuk menahan Hun Tiandi sebelum pil itu menyatu sempurna dengan tubuhnya. Saat semua orang sudah bersiap pergi menuju terowongan spasial, Jukun tiba-tiba menghentikan langkah mereka. Dengan nada santai, ia mengatakan bahwa karena sudah jauh-jauh datang, ia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ia berniat membawa seluruh alun-alun dan patung batu raksasa itu bersamanya. Melihat hal itu, Gu Yuan yang sedang tidak bersemangat
hanya melambaikan tangan dan mengatakan agar Jukun melakukan apapun yang ia suka. Xiaoyan, yang menjadi orang terakhir yang pergi, melirik Jukun dengan curiga. Ia membatin bahwa seorang kaisar naga tua tidak mungkin melakukan hal sia-sia. Pastilah ada rahasia tersembunyi pada patung tersebut yang hanya diketahui oleh Jukun. 一战，我借战到苍穹落血，马 Angin dingin yang menusuk tulang menyapu pegunungan yang kini dipenuhi oleh jutaan tentara aliansi yang bersiaga dalam kecemasan. Di depan reruntuhan pintu spasial yang telah hancur berkeping-keping, Gu Yuan berdiri dengan ekspresi yang sangat jelek. Ia mencoba meraba sisa-sisa fluktuasi ruang dengan kekuatan jiwanya, namun hasilnya nihil. Dengan suara suram yang bergetar karena amarah, Gu Yuan menoleh ke arah para pemimpin klan dan berkata bahwa jalan menuju alam Hun telah dihancurkan sepenuhnya dari dalam dan wilayah mereka telah disembunyikan menggunakan teknik pengalihan ruang tingkat tinggi. Mendengar hal itu, Xiaoyan mengembuskan napas panjang dengan raut wajah yang sangat serius. Ia menyadari betapa parahnya situasi ini. Klan Hun telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang selama ribuan tahun. Meskipun mereka tidak bisa bersembunyi selamanya, yang mereka butuhkan hanyalah waktu beberapa bulan sampai Hun Tiandi selesai menyempurnakan pil embrio tersebut. Yan Jin menambahkan dengan nada frustrasi bahwa semua terowongan rahasia lainnya pun telah ditutup rapat. Lei Ying dengan suara serak yang penuh amarah bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita hanya akan berdiri di sini menatap debu reruntuhan?" Gu Yuan hanya bisa mendesah pelan dan menjawab bahwa saat ini satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan berdoa agar nasib baik berpihak pada mereka, karena mencari alam Hun yang tersembunyi bagaikan mencari jarum di tengah samudra luas. Keputusan pahit akhirnya diambil. Aliansi tetap bersatu, namun harus mundur ke markas Sky Mansion guna memantau setiap inci Central Plains. Gu Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan nada lelah bahwa ia akan mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk melacak koordinat alam Hun. Jika mereka beruntung menemukannya lebih awal, barulah mereka akan melakukan serangan habis-habisan. Melihat hal itu, Xiaoyan menatap punggung Gu Yuan yang tampak jauh lebih tua dan rapuh dari biasanya. Ia merasa pahit karena setelah ribuan tahun konflik antar 8 klan kuno, klan Hun justru yang berada di ambang kemenangan mutlak. 就从人殿下手，一座座将他们连根拔。 Waktu berlalu hari demi hari hingga genap 1 bulan sejak Hun Tiandi melarikan diri. Selama 30 hari itu, klan Hun seolah-olah menguap dari muka bumi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Xiaoyan sering berdiri sendirian di balkon alam bintang, menatap alun-alun raksasa dan patung batu setinggi 100.000 kaki yang dibawa Jukun dari dimensi Dewa kuno. Tak lama setelah itu, Shun Er berjalan mendekat dengan langkah lembut yang menenangkan. Xiaoyan segera bertanya dengan nada penuh harap, "Shun Er, apakah ada kabar terbaru dari ayahmu?" Namun, ia hanya bisa menghela napas kecewa saat melihat Shun Er menggelengkan kepalanya perlahan dengan tatapan sedih. Dalam keheningan malam yang mencekam, Xiaoyan memejamkan mata dan membiarkan Shun Er bersandar di bahunya. Dengan tangan yang hangat, Shun Er memijat pelipis Xiaoyan untuk meringankan beban pikiran yang hampir meledak. Xiaoyan berbisik dengan nada yang sangat rapuh, "Shun Er, apakah setelah bertahun-tahun aku berjuang dengan darah, keringat, dan air mata, pada akhirnya semua ini tetap akan berakhir dengan kegagalan total?" Shun Er tersenyum cantik meskipun matanya berkaca-kaca. Ia menjawab dengan suara lembut bahwa di mata dunia dan banyak orang, Xiaoyan sudah menjadi sosok pahlawan yang paling berhasil. Namun Xiaoyan tersenyum pahit menanggapi pujian itu. Ia mengatakan bahwa saat ini situasinya jauh melampaui urusan pribadi. Jika ia gagal sekarang, maka seluruh aliansi Sky Mansion, klan Gu, Lei, dan Yan akan lenyap dari sejarah. Ia menatap bulan yang pucat dan bergumam bahwa terkadang seseorang bisa mengangkat beban dunia yang berat, tetapi tidak bisa begitu saja meletakkannya demi keselamatan orang-orang yang dicintainya. Mendengar hal itu, Shun Er menggigit bibir merahnya dan memeluk Xiaoyan lebih erat, membisikkan keyakinan bahwa keajaiban pasti akan datang selama mereka tidak menyerah. 陈哥，
Setengah bulan berikutnya berlalu dalam kegelisahan yang semakin memuncak hingga mencapai titik didih. Di dalam aula utama aliansi, suasana sangat mencekam hingga oksigen seolah menipis. Lei Ying yang sudah mencapai batas kesabarannya tiba-tiba menggebrak meja hingga menjadi abu dan berdiri sambil berteriak dengan gigi terkatup. Sialan, kenapa para pengecut itu tidak muncul juga? Jika mereka ingin perang, ayo perang sekarang. Aku lebih baik mati berlumuran darah di medan tempur daripada mati karena sesak napas menunggu kepastian seperti ini. Yan Jin hanya bisa menghela napas lelah dan bertanya kemana Lei Ying akan pergi menyerang jika musuhnya saja bersembunyi di balik dimensi yang tak terjangkau. Tak lama setelah itu, ruang di tengah aula bergetar hebat dan sosok Gu Yuan muncul secara mendadak dengan wajah sepucat kertas. Semua orang langsung berdiri dan bertanya apakah ada informasi terbaru. Gu Yuan mengangguk berkata bahwa ia memang telah menemukan koordinat alam Hun. Namun ia menambahkan dengan nada getir, tapi sepertinya semuanya sudah benar-benar terlambat. Belum sempat para hadirin mencerna makna kata-kata itu, seluruh daratan Central Plains tiba-tiba bergetar dengan dahsyat. Xiaoyan dan para ahli lainnya segera bergegas keluar aula dan menatap ke arah langit yang jauh. Di sana, sebuah lingkaran cahaya hitam raksasa muncul secara misterius dan menyebar dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menyelimuti seluruh atmosfer Central Plains dalam kegelapan yang pekat. Melihat hal itu, para ahli di seluruh daratan memucat ketakutan saat cahaya hitam tersebut bergetar hebat dan perlahan membentuk struktur sebuah kuali raksasa yang menutupi seluruh cakrawala Central Plains. Mendengar hal itu, Gu Yuan mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya sendiri. Ia menjelaskan dengan suara rendah yang mengguncang jiwa bahwa Hun Tiandi telah memulai proses penggabungan tahap akhir dengan pil embrio tersebut. Ia menjelaskan dengan nada ngeri bahwa Hun Tiandi bermaksud menggunakan seluruh Central Plains sebagai kuali raksasa, jutaan makhluk hidup di dalamnya sebagai bahan tambahan ramuan, energi dunia sebagai api pemurnian, dan tubuhnya sendiri sebagai wadah utama untuk melahirkan pil Dou Di yang sejati. Gu Yuan bergumam dengan penuh kebencian bahwa mereka semua benar-benar telah meremehkan ambisi liar dan kekejaman Hun Tiandi yang tagak mengorbankan seluruh dunia demi tujuannya sendiri. Suasana di aula aliansi Sky Mansion mencapai titik didih. Oksigen seolah menipis saat semua orang menghirup udara dingin dengan detak jantung yang tak beraturan. Kabar tentang Hun Tiandi yang hendak menyempurnakan pil di tir sejati memicu gelombang syok di mata para pemimpin klan. Melihat hal itu, Xiaoyan menjilat bibirnya yang kering dan menjelaskan dengan nada berat bahwa pil tersebut sudah dalam bentuk embrio, yang berarti langkah tersulit sebenarnya sudah diselesaikan oleh Dewa Kuno Touche ribuan tahun silam. Xiaoyan menambahkan bahwa Hun Tiandi kini hanya perlu menyelesaikan tahap akhir pembentukan pil tersebut untuk mendapatkan keilahian seorang kaisar yang mutlak. Mendengar hal itu, para individu yang awalnya ragu menjadi terdiam 1000 bahasa. Mereka menyadari bahwa jika Hun Tiandi berhasil, peluangnya untuk menembus penghalang kelas Dou Di akan meningkat hingga hampir 100%. Lei Ying dengan suara yang menggelegar penuh kecemasan mengusulkan agar mereka segera menyerang sekarang juga sebelum Hun Tiandi menyelesaikan langkah terakhirnya. Namun Gu Yuan menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang sangat suram, seolah memikul beban seluruh dunia di pundaknya. Ia mengungkapkan sebuah kenyataan pahit bahwa Hun Tiandi telah menyatu sepenuhnya dengan pil embrio tersebut, sehingga kekuatannya saat ini bahkan sulit diimbangi oleh gabungan dirinya dan Jukun. Gu Yuan bergumam dengan nada getir bahwa jika bukan karena penyempurnaan pil ini adalah prioritas utama klan Hun, mereka pastilah sudah datang untuk membantai aliansi sejak lama. 谁能完全经历灵魂的磨练，谁就是换灵境的主。早就传到西玄域，就算是。